Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reja Putra Pamungkas, NPM 203402031 dari jurusan Manajemen, kelas Bahasa Indonesia F, Universitas Siliwangi. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Fikri Hakim, SHUM MHUM, yang telah memberikan materi ini dengan baik dan lancar sehingga saya dapat mengerjakan karya tulis ilmiah ini dengan baik serta lancar. Baik, saya di sini akan mempresentasikan hasil karya tulis ilmiah saya yang berjudul Dampak Pembelajaran Daring Terhadap Perekonomian Orang Tua. Untuk latar belakang, saya memilih judul ini karena mahalnya biaya kuota internet, ketersediaan gawai atau laptop untuk keperluan belajar daring, serta banyaknya orang tua yang terpaksa membeli laptop atau gawai untuk proses belajar anaknya, padahal perekonomian orang tua tidak semua mencukupi kebutuhan, serta tidak sedikit orang tua yang mencari uang untuk sehari-hari untuk makan pun kesusahan. Untuk rumusan masalah, saya akan membahas dan fokus kepada bagaimana dampak pembelajaran daring terhadap perekonomian orang tua dan bagaimana solusi menyikapi dampak pada permasalahan ini. Untuk tujuan penelitian, uh, uh, untuk mengetahui dampak pembelajaran daring terhadap perekonomian orang tua serta mengetahui solusi menyikapi dampak permasalahan ini. Untuk metode penelitian, saya menggunakan kepustakaan. Jadi, penelitian ini menggunakan pengumpulan informasi serta datanya menggunakan berbagai macam bahan dan materi yang ada di perpustakaan, yaitu berupa buku, jurnal, dokumen, majalah, kisah-kisah sejarah, berita, serta sumber yang memiliki relevansi lainnya. Untuk pembahasan, sebelumnya, pembelajaran daring ini adalah sistem pembelajaran yang dilakukan tanpa tatap muka secara langsung antara pengajar dan pelajar, tetapi dilakukan melalui online atau dalam jaringan dengan menggunakan internet. Untuk pemakaian 1 jam video conference ini atau meeting, ataupun pembelajaran daring ini dengan kualitas video 720 pixel, diperlukan setidaknya 540 MB paket data internet. Angka tersebut bukanlah kecil untuk sebagian orang tua, sehingga para orang tua kesusahan serta menganggap pembelajaran daring ini tidaklah efektif karena memboroskan biaya serta ketidakefektifan para pelajar untuk belajar secara online ini. Meski beberapa orang tua mengeluh karena daring ini perlu biaya tambahan, namun bagi beberapa orang tua lain ada yang menerima secara positif. Itu seperti orang tua tidak perlu antar jemput anaknya sehingga mengurangi biaya ongkos, ataupun orang tua dapat mengawasi anaknya saat belajar secara langsung atau real time, sehingga orang tua pun tahu sampai mana batas anaknya belajar. Selain itu, para pelajar atau anaknya lebih melek terhadap teknologi karena mau tidak mau para pelajar tersebut harus mempelajari seluk demi seluk gawai atau laptop. Serta yang paling menurut saya paling dirasakan sebagai saya mahasiswa adalah para orang tua lebih senang karena anaknya belajar atau pelajar mungkin banyak waktu di rumah untuk menghabiskan waktu dengan keluarga. Penutup, solusi dari permasalahan ini adalah menurut saya pemerintah harus lebih peka terhadap masyarakat yang ekonominya lemah dan yang tinggal di pedalaman serta melakukan bantuan paket internet secara merata di seluruh penjuru Indonesia. Serta pemerintah dan masyarakat Indonesia pun harus menyikapi hal ini dengan hal positif demi berjalannya pendidikan Indonesia yang lebih baik di masa pandemi ini. Selain itu, demi menekan jumlah angka kenaikan dari virus COVID-19 ini. Selanjutnya, untuk saran dari saya, pembelajaran ini sangatlah penting bagi para calon penerus bangsa. Pemerintah harus
lebih peka terhadap pembelajaran daring ini untuk memberikan bantuan kepada keluarga yang anaknya atau pelajar mengikuti kegiatan pembelajaran daring ini. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf atas kekurangan serta kesalahan saya dalam presentasi ini. Sekian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.